Oke, baik teman-teman, selamat pagi ya. Jadi kita di depan ini, oke. Jadi ini ada satu unit ECU Toyota Altis ya, tahun 2008. Nah, ini kiriman dari bapaknya yang ada di Makassar. Oke, jadi ini kita sebutin dulu ECU-nya di sini ya, di kiri. ECU-nya kodenya 89661/02N60. Oke, ini kita simpan dulu. Untuk trouble-nya ini, masa injektor nomor 3 tidak keluar. Menurut informasi itu satu kali dua kali kedipan dip dip, setelah itu dia hilang. Kalau yang ketiganya yang lain, ini nomor 3 ya, nomor 1 2 4 itu keluar, dan disertai cek engine nyala. Nah, kalau di scan itu timbul DTC P0354. Nah, nanti kita akan cari tahu nih apa nih yang muncul. Oke, ini kita akan running dulu. Kita starter biar ada suaranya. Ini 700 rpm. Kontak on. Starter. Iya. Oke Pak, ini starter running seperti biasa ya Pak ya. Jadi kita sampaikan di awal untuk ECU nya baik-baik saja. Kita akan coba naikkan RPM. Kalau ketinggian dia lepas. Oke, kita main di 700 rpm saja ya. Oke Pak, jadi seperti ini. Biar bapaknya nanti bisa dilakukan pengecekan ulang kembali ya. Jadi oke, ini saya sudah buatin orek-orek, tapi sebelum diorek-orek ya kita main di orek-orek dulu. Oke, ini saya dinglok kan, atau saya zoom ya. Sorry, miring. Ya, di sini ada ini ya Pak ya, tulis-tulisan Toyota Altis 2008 1JZF. Ini untuk kode mesinnya, kode ECU nya itu tadi ya, 89661/02N60. Ini trouble-nya masa injektor nomor 3 off dan disertai DTC 0354. Nah, satu, kita kembali ke sini lagi. Nah, ini kita akan scan Pak. Kita fokus di scan dulu. Nah, ini kita akan masuk ke scan dulu ya. Ngasih ya, masuk Toyota. Oke, kita mundurkan dikit, nanti ada feedbacknya dari injektor. Iya. Oke, kita automatic set nanti biar di filter sama scannya. Kita sambil ngopi. Ini mobilnya Corolla L-nya 2. Kita pilih order. Nah, ini order. Kita samakan tahunnya 2008, without smart key, bla 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 bla, 4 silinder. Oke. Oke. Ya, ini sudah muncul topologi. Kita masuk ke ECM, enter. Oke. Nah, kita akan ngeread DTC untuk P0354 ini. Ada nongol tidak? Ini setelah running ya. Read DTC. Kita akan pelan-pelan cari DTC nya, dia ada tidak. Tetot, tidak muncul Pak ya. Jadi ini posisi tidak muncul ketika di simulator atau di simulasi di simulator. Nah, kita akan jelaskan sedikit Pak. Jadi gimana ya, sini kita turunkan dikit lagi, set, kita perbesar.
Nanti ini ketemu Pak kalau sampean cari, karena trouble-nya aku yakin di mobilnya. Oke, jadi seperti ini. Kemarin sore kita sudah japri sama bapaknya, saya minta foto ini ya, soket coil. Dia pakai 3 pin atau 4 pin ya. Nah, ternyata mobil ini dia menggunakan 4 pin. Makan ngenteni sik ya. Menggunakan 4 pin, mohon maaf ada customer datang, kita online dulu ya. Jadi menggunakan 4 pin seperti ini. Kita bacanya dari kiri. Ini IG on. IG on itu ketika kontak on dia keluar 12 volt. Terus yang ini standby. Standby artinya dia ground. Nah, ke 4 soket ini sama. Pinggir-pinggir ini sama. Ini penguncinya ya, ini soketnya ya. Soket dari ECU yang ada kabelnya, bukan di coilnya. Soket coil ya. Yang ada kabelnya. Bacanya dari kiri 1 2 3 4. Yang paling kanan ini ketika dikontak on dia timbul 12 volt. Yang kiri itu standby negatif terus. Nah, keempatnya itu sama. 1 2 3 4 itu yang kanan positif, yang kiri negatif. Oke, nah di sini ada tulisan IGF sama IGT. Nah, kita jelaskan sedikit ya Pak ya. Ini IGT. Ini adalah igniter yang dari ECU. Nah, ini IGF. Ini yang ke ECU. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, jadi seperti ini. Nah, kenapa timbul DTC ini? Nah, ini saya timbulkan Pak untuk DTC di sini. Nanti kita lihat samplingnya di simulator. Kita perkecil. Set. Ini DTC yang P0354 kan tidak muncul Pak. Kita cari-cari, tidak ada ya. Nah, kita akan timbulkan ini. Kita munculkan. Kita munculkan, nanti disertai di sini Pak. Kalau di aktual di mobil somethingnya di nomor 3 yang tidak keluar ya Pak ya, untuk sinyal ke injektor. Tapi ini kita akan sampling di posisi injektor nomor 4, tapi secara seketika ya Pak. Tak 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 tak, ini nomor 4. Kita naikkan RPM biar kelihatan. Oke. Terus di sini saya zoom lagi. Oke, di sini kalau sorry ngeblur. Ini CKP, ini CMP, terus yang ini IGF tadi ya Pak. IGF itu ada 4 channel atau 4 coil ya, yang sinyal yang dikirim ke ECU. Ini nomor 1 2 3 4. Nah, saya akan matikan nomor 4. Kita perkecil lagi. Kita matikan nomor 4. Nanti di sini akan mati si injektor nomor 4. 1 2 3. Ini saya turunkan secara singkat saja ya. Nanti kalau kelamaan mesinnya mati. Nah. Iya. Kita angkat lagi. Nah, setelah inti, jadi bisa dilihat di sini ya Pak ya. Tadi injektor nomor 4 itu seketika dimatikan. Nah, oke. Ini kita kembali. Terus red DTC. Ini kalau di mobil cek engine nyala. Kita geser. Nah, dia akan timbul ignition coil D primer secondary atau sirkuit, sama ya Pak ya untuk DTC nya. Scan-nya pas di scan di sana juga sama ya Pak, P0354. Ini akan muncul. Nah, artinya apa? Artinya apa? Jadi ini mobil ini atau ECU ini dia main ini ya, safe mode. Nah, safe mode itu safety mode. Jadi ketika ada coil something, nah ini detektornya dari siapa? Dari IGF tadi Pak. IGF. Nah, IGF tadi
mendeteksi bahwa ada injektor ada koil nomor 3 itu yang something, makanya si injektor nomor 3 ini dimatikan biar supaya apa, biar tidak bahan bakar itu berkumpul banyak di ruang bakar di silinder ya, seperti itu. Nah yang nanti menyebabkan boros BBM, terus knocking bisa jadi, terus asapnya bau bensin. Nah ini safe modenya dari ECU. Kalau ECU nya ini kita pastikan baik-baik saja ya Pak ya. Somethingnya itu ada di mobilnya, bearingnya Pak. Ini kita turunkan dulu RPM nya. Kalau di aktual di mobil yang dimatikan nomor 3, nomor 3, berarti somethingnya itu di coil nomor 3. Nah, di sini Pak kita jelasin sedikit, kita sampaikan sedikit ya. Nah kita sama ya, di sini tadi kita fokusnya di injektor atau coil ya, coil nomor 4, 1, 2, nomor 3 ya, nomor 3. Nah ini 3. Nah kita samakan saja Pak, nanti ketemu nih. Oke. 1 IG on, ini plus ya Pak ya, ini warnanya beda, nggak usah diikutin ini. Nanti ikutin di sana saja. Nomor 1 harus plus, ini ketika kontak on. Yang ini harus ngedip juga ketika dipasang soketnya, ketika dicolok pakai touchpen DC ya, jangan pakai touchpen bolam. Terus yang ini harus berkedip juga. Nah ini nomor 3. Nomor 3 itu adalah IGT. IGT ini dari si ECU, kabelnya dari ECU Pak, seret. Terus IGF ini bergabung sama ke yang lainnya, ke coil ketiganya. Jadi keempatnya ini gabung paralel, dia masuk ke IGF 1, seret. Nomor 2 ya, seret IGF. Ini sinyal ke ECU, feedbacknya dari si coil. Nah dari sini harusnya sudah kelihatan Pak. Nah tulisannya sudah kelihatan. Nah ini kita kasih clue-nya atau kita kasih apa ya, ore-orean ya Pak ya, apa yang harus dilakukan. Nah kan gitu, cek busi atau cek percikan bunga api ya. Nah ini yang disampaikan untuk koil percikan bunga api nomor 3 itu keluar ya Pak ya, kedip-kedip apa, ada apinya, klip-klip gitu ya. Oke, nomor 2 cek koil. Nah ini koilnya ini bisa ditukar ke yang lainnya Pak, nanti kalau DTC nya timbul yang lain atau yang dimatikan injektor yang lain, nah berarti yang samping itu koilnya. Terus cek kabel. Nah cek kabel ini bapaknya juga sudah mengecek kabel ya, kabelnya sudah diurut, sudah dibrodolin. Nah jadi dari mesin sampai ke kanan mesin itu kan, ECU-nya di kanan mesin itu kabelnya nyambung semua. Terus yang keempat ini cek ECM, sudah dilakukan cek ECM atau cek ECU nya baik-baik saja. Nah saya ada kecurigaan di sini Pak, nanti kalau api busi masih keluar oke lah. Nah ini cek koil ini perlu, cek kabel ini masih perlu Pak. Kenapa? Jadi salah satunya nanti bisa ini Pak, yang nyambung ini atau yang IGF ini kan, nomor 1 nyambung ke nomor 2, nomor 2 tembus ke nomor 3, langsung ke 4, terusan ke soket ECU. Nah nanti nomor 3 di sini kemungkinan ya Pak ya, nanti di sini yang kabel ini nomor 2, pin nomor 2 atau IGF ini Pak. IGF ini ada salah satu hubungan, kemungkinan ini kabelnya. Kedua itu pin soketnya udah longgar bisa jadi. Nah ketiganya adalah si koilnya sendiri. Koilnya sendiri tersebut dia ada 2 nih, dia bisa ngeluarin sinyal tetapi tidak diterima oleh si ECU, makanya dianggap gagal. Terus injektor nomor 3 dimatikan.
atau bahkan si IGF ini tidak keluar sama sekali. Makanya di awal langsung jreng, dia injektor berkedip hanya 2 kali, bahkan tidak sampai berkedip 2 kali. Makanya langsung dimatikan, mesin pincang, dereng seperti itu Pak. Nah ini jadi kesimpulannya seperti itu ya Pak ya. Jadi ya seperti itu, kita belajar bareng-bareng. Nah jadi bapaknya nanti bisa lihat di sini. Kita simulasikan lagi Pak, ketika salah satu sinyal IGF ini kita matikan. Kita simulasi lagi. Ini posisi dari mati, kita matikan dulu mesinnya. Ini kita matikan nomor 4 ya, Tek. Terus kontak on starter, nanti dia akan timbul seperti apa. Kontak on starter. Nah seperti itu Pak. Sinyalnya ke koil masih bisa keluar, tetapi injektor dimatikan. Nah ketemu sudah, ini ada jawabannya Pak. Oke, ketemu ya Pak ya. ketemu terus. Oke, jadi seperti itu Pak, kita kembalikan lagi nih biar ada bunyinya. Pastikan nanti ini Pak yang tadi ya, kita mainkan, kita kontak off biar bunyinya nyaring lagi, kontak on starter. Oke, 16 menit Pak. Jadi seperti itu. Ini saya pakai mouse ya, agak susah scan-nya kembalinya. Oke Pak, kita sampaikan seperti itu. Jadi ini kita kirim balik lagi ke Makassar, kita lem lagi Pak. Kemarin saya buka itu, ini memastikan lagi apakah saya salah analisa atau enggak. Oh ternyata oke lah, ketemu. Kita matikan, kontak on starter. Oke, mungkin ini ada jawabannya ya Pak ya. Untuk teman-teman, jika ini membantu ya dipakai, kalau enggak membantu ya udah nggak usah dipakai. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi dan dadah.